Selamat sore Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita mulai KPA online hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama meskipun secara online. Tapi kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin buat dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, berkaryalah dalam hati, pikiran, dan setiap tindakan kami, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa hidup dalam kebenaran Allah. Dan biarlah kami mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lalu Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus! Yohanes! Yakobus! Yohanes! Bawalah perahumu dan tolonglah kami! Cepat! Ayo, kami menangkap banyak! Sudah cukup. Cukup. Selamat sore Bapak Ibu semua. KPA online pada sore hari ini kita bicara tentang ketika mujizat itu datang. Ada satu cerita yang kita lihat sebelum ini tadi tentang bagaimana Simon Petrus menebarkan jalannya ketika dia diperintah oleh Tuhan. Bapak Ibu semua, dalam Lukas 5 ayat 4 sampai ke ayat yang ke-7 berkata demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Bapak Ibu semua, pernahkah kita merasa gagal? Baik itu dalam pekerjaan kita, maupun dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita seperti pernikahan, hubungan kita, atau kehidupan kita dalam lingkungan sehari-hari. Yang kemudian kegagalan itu diperberat dengan kenyataan bahwa kita gagal di hal yang kita kuasai. Seperti kita gagal dalam pekerjaan kita. Usaha kita tidak menghasilkan. Apa yang kita kerjakan tidak juga membuahkan hasil atau target kita yang kita miliki tidak tercapai. Padahal itu adalah pekerjaan sehari-hari sesuai dengan bidang keilmuan kita. Ataukah kita berpikir, meski kita sudah meningkatkan jam pekerjaan kita, tenaga kita, pikiran kita, semuanya kita curahkan untuk pekerjaan yang kita lakukan, itu tidak pula menambah perubahan apapun dalam hasil yang kita inginkan. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk membayangkan situasi yang dialami Simon Petrus. Simon Petrus adalah seorang nelayan yang profesional, dan tentunya dia ahli di bidang tersebut. Sebagai seorang profesional tentunya tahu segala macam tentang hal detail ikan, baik itu karakteristik ikan yang ada di danau tersebut, lalu di mana tempat ikan itu berkumpul mencari makan, lalu juga dia pasti tahu cuaca dan saat yang tepat untuk memancing. Tentu sangat sulit bagi Simon Petrus untuk mengakui kegagalannya ketika dia tidak bisa mendapatkan ikan. Sangat sulit menerima kenyataan bahwa apa yang dia kerjakan
semalam suntuk tidak menghasilkan apapun. Padahal itu adalah pekerjaan sehari-harinya dan bukan hal yang baru tentunya. Sampai akhirnya Yesus datang dan naik ke perahu. Kemudian memerintahkan Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Kita bisa lihat hasilnya, sejumlah besar ikan mereka tangkap, sehingga jala mereka mulai koyak. Dan mereka memanggil perahu lain untuk menaikkan hasil tangkapan tersebut. Sampai 2 perahu penuh dan hampir tenggelam. Bapak Ibu semua, apakah hidup kita terasa sama dengan apa yang dialami Simon Petrus? Terkadang hal terbaik yang kita lakukan tidak cukup baik untuk menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Seringkali kita menghadapi situasi di luar kendali kita. Kita tidak dapat mengontrol ekonomi, jelas. Kita tidak dapat mengontrol pandemik. Orang lain bahkan kita juga tidak dapat mengontrol banyak hal yang dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi di luar apa yang kita perkirakan. Mungkin kita sudah membayangkan dengan kondisi seperti yang kita harapkan, kita akan menghasilkan sesuatu yang besar. Tapi kenyataannya berbeda dari apa yang kita bayangkan. Semua berbeda dan semua di luar kendali kita. Berubah dengan cepat dan merusak dengan sangat besar. Jadi, ada satu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita telah bekerja keras dalam pekerjaan kita, namun tidak banyak hal yang dapat kita hasilkan. Bagaimana mukjizat itu bisa datang ke kita? Ketika kita sudah kehilangan cara, kita kehilangan harapan, kita kehilangan pikiran kita untuk kita melakukan sesuatu yang berguna bagi pekerjaan kita. Hal yang pertama kita harus tahu bahwa kita perlu membawa Yesus ke dalam kehidupan kita. Ketika Yesus hadir dalam perahu Simon Petrus, terjadi perbedaan besar antara melakukan segala sesuatu sendirian dengan melakukan segala sesuatu dengan Tuhan. Yaitu dari hasil yang kita dapatkan. Kehadiran Yesus di dalam kehidupan bukan berarti mengganti apa yang kita kerjakan, kemudian kita duduk diam menunggu hasil. Atau kita mengerjakan sekenanya, lalu kita serahkan pada Tuhan, dan kita berharap Tuhan menurunkan mukjizatnya dengan memberikan hasil yang luar biasa. Tidak. Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita berarti ada jaminan bahwa apa yang kita kerjakan akan berhasil. Akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bukan lagi kata-kata mudah-mudahan. Bukan lagi kita berharap semoga. Tapi kita yakin ada jaminan bahwa penyertaan Tuhan itu akan mendatangkan mukjizat. Bapak Ibu semua, kunci keberhasilan kita adalah kepihakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus ada di dalam perahu Simon, dia merubah kegagalan Simon dalam pekerjaan semalam suntuknya dengan hasil yang luar biasa. Bukan di saat yang tepat untuk memancing atau saat yang tepat nelayan untuk mencari ikan. Di waktu pagi hari, di siang hari, di waktu terang, Simon Petrus mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Mukjizat itu terjadi ketika Yesus ada dalam kehidupan kita. Bukan mengganti apa yang kita lakukan. Bukan mengurangi pekerjaan kita dan kita seolah-olah menyerahkannya pada Yesus sisanya, tidak. Tapi kita bekerja keras karena kita punya pengharapan. Kuncinya adalah karena kita punya pengharapan itulah kita tahu bahwa kerja keras kita tidak lagi sia-sia. Kerja keras kita pasti membuahkan hasil. Hal yang kedua, biarkan Yesus menjadi nahkoda kehidupan kita. Membiarkan Yesus menguasai sepenuhnya memiliki arti bahwa kita merendahkan hati kita, meninggalkan kehidupan lama kita, dan membiarkan kebenaran Allah itu yang menjadi cara hidup kita. Butuh ekstra tenaga untuk membuat pengakuan kepada Tuhan secara tulus tentunya bahwa kita gagal. Karena pengakuan itu berarti membuat kita kehilangan kebanggaan. Mungkin kita bangga dengan title kita, bangga dengan tingkat pendidikan kita, atau mungkin kita bangga dengan pencapaian kerja kita selama ini. Bahwa kita diakui sebagai tenaga ahli, kita diakui sebagai orang yang berhasil, orang sukses. Dan itu menjadi kebanggaan, itu pride kita. Dan itu harga diri kita. Tapi kita ketika menemui kegagalan,
kita putus asa. Bukan karena kita tidak hanya menghasilkan nol, tapi title kita tiba-tiba tidak berguna lagi. Bapak Ibu semua, sama seperti Simon Petrus yang menghilangkan kebanggaan diri dan harga dirinya sebagai seorang nelayan yang profesional, dan kemudian mengikuti perintah Yesus untuk kembali ke laut. Ya, Yesus yang dikenal orang sebagai orang Nazaret, anak dari seorang tukang kayu, bukan anak dari nelayan. Simon Petrus tidak ragu dan mengatakan bahwa karena itu engkau yang perintahkan dia melaut kembali. Tidak perlu ragu mengakui kepada Yesus, meskipun apa yang kita kerjakan merupakan spesialis kita. Oh, itu saya sudah lakukan sehari-hari. Oh, saya profesional, bahkan saya tutup mata pun bisa. Kenyataannya kita gagal. Kenyataan apa yang kita kerjakan itu tidak menghasilkan. Jangan keraskan kepala kita dan mengatakan bahwa saya bisa karena memang saya profesional di bidang tersebut. Tapi katakan pada Tuhan bahwa saya tidak mampu menghasilkan apapun tanpa Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Jangan takut orang mencela kita ketika kita menunjukkan keberserahan kita kepada Tuhan. Jangan ragu mengatakan kepada orang lain bahwa apa yang kita dapatkan selama ini merupakan anugerah Tuhan. Jangan ragu juga mengatakan kepada orang lain bahwa kita membutuhkan orang lain juga dalam kehidupan kita daripada kita kerjakan sendiri. Karena Tuhan bisa menggunakan orang lain sebagai partner kita, sebagai cara Tuhan menolong kita. Bapak Ibu semua, membiarkan Yesus menguasai sepenuhnya dalam kehidupan kita, berarti kita meninggalkan ego kita, meninggalkan kehidupan kita, seolah-olah mengosongkan diri kita, berserah dan memakai cara Allah dalam bekerja. Mungkin itu akan merubah gaya kita. Dulunya kita bekerja 7 hari full. Sekarang kita bekerja dan kita mulai hidup juga dalam pelayanan. Kita mulai juga hidup dalam kehidupan doa. Mungkin akan merubah banyak hal, seperti kita akan mulai ke pekerjaan dengan doa, kita mengakhirinya dengan doa. Itu hal yang sederhana. Atau kita merubah gaya permainan kita dalam bekerja. Misalnya kita dulu sedikit dark job ya, pekerjaannya agak gelap-gelap gitu. Kita merubahnya. Kita tidak lagi melakukan penipuan, kita tidak lagi memanipulasi, tapi kita mau berkata jujur kepada orang lain. Bapak Ibu semua, tidak berat dalam kehidupan kita ketika kita menerima Yesus dan membiarkan Yesus menjadi nahkoda dalam kehidupan kita. Hanya butuh kerendahan hati kita. Hanya butuh penyerahan hidup kita. Karena itu, kita katakan kita mulai dengan komitmen kita untuk kembali kepada Tuhan. Jika kita berpikir kegagalan bukan hanya sekedar dalam pekerjaan kita. Mungkin kita gagal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hubungan keluarga, sosial, dan lingkungan kita mungkin. Atau kita yang sudah menikah kita dan berkeluarga, kita mungkin berpikir, karena kita sudah terikat pernikahan, atau karena mereka anak-anak kita, atau karena orang lain tersebut membutuhkan kita, maka kita tidak merasa perlu membawa Yesus masuk dalam hubungan sosial kita. Yang terjadi adalah kehidupan kita menjadi rusak. Orang tua menyakiti anaknya. Anak tidak lagi menghormati orang tua. Antara orang lain, satu orang dengan yang lain saling menyakiti. Itu semua karena kegagalan dalam kehidupan, karena Yesus tidak ada dalam kehidupan kita. Yesus tidak masuk dan kebenaran Allah itu tidak menjadi cara hidup kita. Kita butuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar apa yang kita katakan dan kita lakukan menjadi berkat, bukan batu sandungan. Saya teringat dengan satu pepatah lama. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Mau seperti apa yang kita diingat ketika kita mati kelak adalah hasil dari apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu semua, lepaskan ego kita, buang segala kebanggaan diri, keras kepala dan ketakutan kita. Melainkan rendahkanlah dirimu kepada Tuhan dan kepada sesama kita. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kami ditinggikannya pada waktunya. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Biar firman-Mu ini Tuhan masuk dalam kehidupan kami, merubah, mengubah, dan memperbaharui hidup kami, sehingga hidup kami ini menjadi baru, menjadi sesuai dengan firman-Mu dan kebenaran Allah ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa merendahkan hati kami, meninggalkan ego kami, meninggalkan segala kebanggaan diri, dan kami merubahnya menjadi kebanggaan atas Engkau Tuhan, sehingga kami memiliki kerendahan hati dan sesuai dengan firman-Mu, dan Engkau mau masuk dalam hidup kami, menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan menolong kami. Kami yang sedang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami kesusahan Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami duka, kesedihan, Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu menjadi kehidupan bagi kami, menjadi harapan yang besar dalam sukacita dalam kehidupan kami. Kami akan tutup ibadah KPA online ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.